Pernahkah Anda merasa setelah sebulan penuh bekerja keras, menghadapi tekanan kantor yang tidak ada habisnya, Anda merasa berhak untuk memanjakan diri? Anda menyebutnya self-reward. Membeli kopi mahal setiap pagi, tas baru yang sebenarnya tidak terlalu butuh, atau makan di restoran mewah yang harganya setara belanja dapur seminggu. Fenomena self-reward kini menjadi tren. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini bentuk rasa syukur atau justru awal dari sifat boros yang dilarang agama? Di tengah gempuran tren gaya hidup di media sosial, kita seringkali sulit membedakan mana kebutuhan, mana penghargaan diri, dan mana nafsu yang bersembunyi di balik kata apresiasi. Hari ini kita akan bedah tuntas dari sudut pandang fikih agar kesenangan kita di dunia tidak menjadi beban berat di akhirat kelak. Dalam Islam, menghargai diri sendiri sebenarnya sangat dianjurkan. Tubuh kita punya hak untuk istirahat, dan jiwa kita punya hak untuk merasa senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh mengharamkan perhiasan dan rezeki yang baik yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya. Namun, batasan itu ada pada kata israf atau berlebihan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Mengapa Allah menyebut pemboros sebagai saudara setan? Karena setan sangat suka jika manusia menghabiskan sumber daya yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sementara banyak kewajiban lain yang terbengkalai. Mari kita lihat perbedaan praktisnya agar kita tidak salah langkah. Self-reward yang dibolehkan adalah ketika Anda sudah menyelesaikan kewajiban pokok. Anda sudah bayar kontrakan, sudah bayar SPP anak, zakat sudah ditunaikan, dan yang terpenting, hutang sudah dibayar. Jika poin-poin ini aman, maka membeli sesuatu untuk menyenangkan hati adalah bentuk tahadus bin nikmah atau menampakkan nikmat Allah. Sebaliknya, self-reward menjadi israf jika memenuhi 3 ciri berikut. Pertama, gengsi di atas fungsi. Anda membeli barang bukan karena kualitas atau butuh, tapi karena ingin dilihat orang lain atau sekadar mengikuti tren agar tidak dianggap tertinggal. Kedua, menggunakan hak orang lain. Ini yang paling sering terjadi. Seseorang sanggup self-reward liburan atau belanja mahal, tapi saat ditagih hutang, alasannya tidak ada uang. Dalam fikih, mendahulukan kesenangan di atas bayar hutang adalah sebuah kezaliman. Ketiga, merusak tabungan masa depan. Jika apresiasi diri dilakukan dengan menguras dana darurat, itu bukan lagi self-reward, tapi kecerobohan finansial. Lalu bagaimana cara mengaturnya agar tetap bisa senang tanpa berdosa? Islam mengajarkan pola hidup moderat. Ada 3 tips sederhana yang bisa kita terapkan hari ini juga. Pertama, terapkan masa tunggu. Jika Anda ingin membeli barang self-reward yang mahal, tunggu 3-7 hari. Biasanya, setelah beberapa hari, keinginan nafsu akan menurun, dan akal sehat akan menilai apakah barang itu benar-benar perlu. Kedua, prinsip 1:1. Setiap kali Anda ingin melakukan self-reward untuk diri sendiri, imbangi dengan jumlah yang sama untuk sedekah. Jika Anda sanggup beli sepatu seharga 1 juta, tanyakan pada hati Anda, sanggupkah saya bersedekah 1 juta juga hari ini? Jika tidak sanggup, berarti keinginan Anda lebih besar dari rasa syukur Anda. Ketiga, utamakan pengalaman daripada barang.
Dalam banyak riset, kebahagiaan dari membeli barang hanya bertahan singkat, sementara waktu berkualitas bersama keluarga atau memberi bantuan pada orang lain memberikan kebahagiaan yang jauh lebih awet. Sahabat sekalian, harta adalah amanah yang setiap rupiahnya akan ditanya. Dari mana didapat dan untuk apa dihabiskan? Jangan sampai alasan menghargai diri justru menjerumuskan kita pada sifat sombong dan boros yang dibenci Allah. Mari kita mulai bijak. Cintai diri kita dengan cara yang Allah ridai, bukan dengan cara yang membuat kantong kering dan hati gelisah. Menurut Anda, barang apa yang paling sering disalahartikan sebagai self-reward, padahal sebenarnya hanya pemborosan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi perspektif. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya Kalam Ulama Aswaja. Sampai jumpa di pembahasan fikih praktis selanjutnya.